Sore umat Tuhan, sore hari ini jam demi jam tidak terasa kita memasuki tahun 2025. Setahun ini ada begitu banyak cerita bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak judul bersama dengan Tuhan. Ada yang ditinggalkan orang yang kita kasihi. Ada yang berjalan dalam air mata. Ada begitu banyak cerita bersama dengan Allah Immanuel itu. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, layak dia mendapatkan ucapan syukur kita. Masih layak kita berkata dia Allah yang baik. Amin. Malam hari ini sebelum kita jauh melangkah, bolehkah dengan bibir ini berkata, Engkau baik Tuhan. Sambil berikan tepuk tangan, kemuliaan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi keluargaku. Engkau baik bagi gereja ini. Engkau baik bagi kota ini. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Malam ini kita mau satu dalam doa. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya bukan hanya saya yang mengalami begitu banyak perbuatan tangannya yang besar. Malam hari ini kami datang menghadap tata kasih karunia Allah. Setiap detik terlalu berharga di tahun ini, Bapak. Setiap detik yang kami jalani terlalu luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami katakan Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami bangga Tuhan kalau kami bisa ada hari ini berkumpul di rumah Tuhan. Kami katakan kami bangga Tuhan kalau Engkau mau manggil dan tetap memilih kami untuk tetap masih bisa bernafas dengan sehat dan sempurna. Terima kasih untuk detik-detik ini Tuhan. Sebelum kami menapaki tahun depan, kami mau datang Tuhan. Kami mau sujud di hadapan hadirat-Mu. Kami katakan kami manusia biasa. Kami tidak sanggup menghadapi perubahan dalam hidup ini. Satu-satunya harapan kami, satu-satunya iman kami Tuhan, malam ini kami arahkan kepada Engkau. Yesus, tahun depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam ini Tuhan, kami dasari penyembahan kami dengan rasa syukur kami. Satu hal yang kami percaya bahwa Allah Immanuel itu tidak pernah berubah. Dengan iman yang sama, kami ingin bersyukur. Mari umat Tuhan, sama-sama kita mau katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua perbuatan Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan. Haleluya.
harapan di tahun depan. Lihatlah Allah yang tidak pernah berubah di dalam hidup. Naikkan imanmu. Kami percaya Kau Allah yang mulai nikmati Roh Kudus malam ini. Ada kekuatan yang baru bagimu saudara. Ada rahmat yang baru. Terima anugerah Allah malam ini. Roh Kudus, kami hanya perlu Tuhan malam ini. Dalam ibadah ini kami mau lihat Tuhan bersama keluarga kami. Kami ingin melihat Tuhan di tahun yang baru nanti. Kamilah saksi-saksi bahwa Tuhan itu Allah yang besar, Tuhan. Kami sakit, Engkau sembuhkan, Tuhan. Kami jatuh, Engkau angkat kembali. Saat iman kami mulai goyah, oh Roh Kudus, kami katakan terima kasih untuk topangan tangan Tuhan yang kuat. Sampai detik ini, kamilah saksinya. Kami saksi-saksi iman di akhir tahun ini, yang kami bisa berkata terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, ada begitu banyak pengalaman Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan.
Kami mau katakan dengan ucapan syukur Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat sempurna, sempurna sampai selamanya. Kaulah, arahkan imanmu, satu-satunya pengharapan. mari umat Tuhan katakan, Sampai detik ini ku melihat penyertaan mujizatnya sempurna, karyanya sempurna. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, Kami bersyukur. satu-satunya pengharapan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa, satu-satunya pengharapan kita. Katakan, walau dunia berubah, namun Kasih-Mu darah dan tubuhnya. tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia amin, dalam setiap rencana. amin.
katakan satu-satunya pengharapanku, satu-satunya hanya Engkau yang kami harapkan di tahun yang baru nanti. Hanya rencana Allah yang kami ingin terjadi dalam keluarga kami. Hanya tangan Tuhan yang akan menopang hidup kami. Usaha pekerjaan anak-anak kami, suami istri, semuanya di dalam kendali Allah yang sempurna. Kami angkat pengharapan kami. Lihat dengan imanmu betapa besarnya Dia. Berkati keluargamu malam ini. Berkati anak-anakmu. Berkati dirimu saudara. Oh, mari sama-sama masuk dalam kegerakan penyembahan Tuhan. Yes. Bawa pelayananmu, bawa semua segi hidup ini kepada satu-satunya Allah, Yesus Tuhan. merasakan penyertaan Tuhan, amin. Yang merasakan penyertaan Tuhan, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita.
bertahan. Karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar. Ini yang kami percaya
masih mau memuji Tuhan, jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya malam hari ini kita bersuka cita, sebab Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kita. Terima kasih di penghujung tahun ini kami merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Nyatakan pujian ini lebih lagi. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Terima kasih Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesus ku nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa. Amin. Berkuasa selamanya. Haleluya. Kami mau bersorak untuk Yesus Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Nyatakan pujian ini lebih lagi. Lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Nyatakan oleh kuasa Yesusku. Ayo jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu buat Tuhan. Amin. Aku berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kau Allah yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita, Allah yang hebat. Haleluya. Persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan untuk Tuhan kita. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk tanggal 5 Sunday Service hanya diadakan 1 kali jam 9 pagi. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Di sepanjang hidup kami Tuhan, sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan, kami menyatakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur
atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mengucap syukur dan Ini ucapan syukur kami Tuhan. Di sepanjang tahun ini Engkau pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak
ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan, kami rasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu kami rasakan Bapa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah, itu semua karena kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Hanya ucapan syukur, hanya ucapan syukur yang kami dapat nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Yesus Tuhan. Saya mengundang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Selalu Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Bapa mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita yang begitu baik. Haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh kami datang dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Sebab tidak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, semuanya itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Menjelang akhir tahun ini Bapa, kami rindu untuk merenungkan kebenaran-Mu, firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan.
Sebab kami membutuhkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami butuh firman-Mu karena firman-Mu lah yang sanggup untuk menuntun kami, membawa kami kepada penggenapan rencana Allah. Sekalipun Tuhan, kami masih buta tentang apa yang ada di tahun yang akan datang. Tetapi satu hal yang kami percayai, jika selama tahun 2024 Engkau begitu dahsyat, luar biasa telah menyertai kami. Kami juga percaya di tahun yang akan datang, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir. Karena yang menyertai kami lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya Bapa, kami mau tundukkan hati kami di bawah otoritas firman-Mu. Sebab firman-Mu lah adalah kebenaran yang sanggup untuk mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa syukur kami, yang kami naikkan di hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur. Terpujilah Engkau Bapa. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Sudah malam ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Tinggal menghitung jam. Kita akan meninggalkan 2024 dengan banyak kenangan bersama dengan Tuhan. Tapi kita juga harus percaya, kita harus juga optimis bahwa 2025 adalah tahun di mana Tuhan tetap akan menyertai kehidupan kita. Bahkan banyak hal-hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini baru saya sadar. Kok kenapa di pasal 31? Ya. Dan ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2024. Di penghujung tahun ini. Tepatnya tanggal 31 Desember. Ya. Waktu saya renungkan saya kaget. Wow Tuhan. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan sampai waktu kita mau meninggalkan tahun 2024 dan menuju tahun 2025. Tuhan masih menyatakan penyertaannya buat kita. Saya bilang Tuhan, kami bangga, kadang kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Ya, mari kita baca di dalam Ulangan. Kata Ulangan itu berarti suatu peristiwa yang pernah terjadi itu diceritakan kembali supaya apa? Kita menemukan satu pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk menapaki hari-hari kita. Menjadi satu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Ulangan 31. Ayatnya yang mulai kita baca di dalam, sebentar ya, 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini dan biarlah setiap kata, perhatikan setiap kata yang tertulis di dalam firman Tuhan ini harusnya menjadi kekuatan atau dasar kehidupan kita untuk menapaki tahun 2025 ini. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel,
Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab, ini saudara kata kuncinya. Sebab Tuhan sendiri, kata Musa, akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada amin? Saudara, ini ayat yang sungguh menguatkan dan meneguhkan kita di akhir tahun ini, tepatnya tanggal 31. Di dalam Ulangan 31. Saudara, Tuhan masih mau berbicara kepada kita bahwa dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi dia sendiri yang akan berjalan di depan kita, menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita belum tahu keadaan tahun 2025. Tetapi apapun tantangannya, apapun kesulitannya di tahun 2025, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya saudaraku, bahwa kenapa Tuhan memberitahukan kepada kita, karena kita tahu kalau Tuhan yang berfirman berarti ada satu tingkat kesulitan yang jauh lebih besar dari apa yang sedang kita alami di tahun 2024. Makanya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya begini, bersiaplah dengan kekuatan Allah untuk menghadapi kesukaran yang lebih hebat. Nah ini saudaraku, betapa Tuhan perhatian kepada setiap kita. Saya mau berhenti di ayat yang ke-8. Sebab Tuhan sendiri. Bayangkan saudaraku, Tuhan tidak memerintahkan malaikatnya untuk menyertai kita. Kalau Tuhan memerintahkan malaikatnya saja menyertai kita, itu sudah luar biasa. Apalagi dia sendiri berkata, aku sendiri Tuhan Allahmu yang akan menyertai kamu, berjalan di depanmu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Pertanyaannya, siapakah yang mampu mengalahkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini saudaraku, harusnya ini yang menjadi dasar kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk menyerah kalah dengan keadaannya. Tetapi Tuhan mau kita kuat. Kita tidak akan mungkin bisa menemukan kekuatan di luar daripada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata begini. Akhirnya, kata akhir berarti tidak ada lagi, penutup. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kapan kita bisa menjadi kuat? Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya tidak ada seorang pun mampu mengalami kekuatan untuk menghadapi semua masalah dalam hidupnya, kecuali kita ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita kekuatannya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa itu? Itulah Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Waktu dia bangkit dan selama 40 hari lamanya ia berjalan keliling. Kemudian sebelum ia terangkat naik ke surga, dia berpesan, aku akan kembali. Tetapi aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirim seorang penolong yang lain. Untuk apa?
menyertai kita. Kenapa kita butuh disertai? Karena Tuhan tahu musuh kita, itulah iblis. Dunia ini tidak suka kepada anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus kuat, saudaraku. Tantangan ke depan akan jauh lebih hebat, akan jauh lebih berat. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Sebab aku sendiri yang akan menyertai kamu. Nah pertanyaannya saudaraku, di ayat 8 di Ulangan 3 tadi, dia berkata sebab Tuhan, Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus berjalan di depannya kita? Ya kan? Kenapa dia harus di depan? Bukankah dia lebih baik dia bersama dengan kita di sisi kita? Perhatikan di ayat ini. Dia kadang di depan, kadang dia bersama dengan kita, menyertai kita. Nah persoalannya kenapa Tuhan mau menyertai kita? Gini saudaraku. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10. Firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Setelah domba-dombaku terhimpun, aku akan berjalan di depan mereka dan menuntun mereka. Artinya saudaraku, Tuhan mau ada di depan. Karena dia memimpin kehidupan kita. Dan kita mengikuti jalannya. Tadi dalam doa, bukankah firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Artinya saudaraku, dia Yesus Kristus, sang firman itu, sang kebenaran itu mau berjalan di depan kita supaya dialah yang menjadi pemimpin atas hidup kita. Dia yang memimpin hidup kita, dia membimbing kehidupan kita, dia menuntun hidup kita dan kita mengikutinya. Tapi banyak kali terjadi adalah kita yang mau berjalan di depan, Tuhan ada di belakang kita. Sehingga waktu terjadi trouble, terjadi masalah, terjadi kesulitan, baru kita berkata, Tuhan tolong saya. Ada satu ilustrasi lelucon ya, tapi agak anu. Seorang pemuda balap, kencang laju sekali. Kemudian terjadi tabrakan. Dan dia berkata, Tuhan kenapa tidak tolong kamu? Kenapa saya bersih? Bagaimana caranya saya bisa menolong kamu? Sementara kamu itu lajunya bukan main. Saya sampai tertinggal di belakang. Nah seringkali kan kita begitu. Dalam menghadapi sesuatu, kita mau mengandalkan kekuatan kita. Kita merasa mampu, kita merasa hebat, kita merasa pintar. Sehingga kita mau melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Sehingga kita abaikan Tuhan. Padahal Tuhan mau, dialah yang berjalan di depan kita. Dia mau memimpin kita, dia mau membimbing kita dan menuntun hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini mengikuti jejak-jejaknya. Ya kan? Itu yang Tuhan mau. Kita mengikuti dia. Nah seringkali kita ini sebagai domba mendahului langkah Tuhan. Sementara kita sendiri tidak tahu apa yang ada di depan kita. Di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa? Pembimbingku. Aku takkan kekurangan. Yang membawa aku, membimbing aku ke padang rumput yang hijau. Dan yang menyegarkan jiwaku dengan air yang jernih. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut. Sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Artinya saudaraku, marilah di tahun 2025, marilah jadikan Tuhan dalam hidup kita sebagai pembimbing kita. Biarkan dia yang membimbing kita, menuntun kita. Sini loh, di situ ada bahaya. Kamu ikuti aja jalanku. Kamu ikuti aja langkah-langkahku.
Ini saudaraku, seringkali kita tidak tahu tapi kita sok tahu. Sekali lagi, seringkali anak Tuhan tidak tahu tapi sok tahu. Akhirnya apa? Kebablasan. Tetapi ketika Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak tahu jalan mana yang harus aku tempuh. Tuhan berkata, mari ikut aku. Nah, ketika gembala agung itu berjalan di depan kita, domba-domba itu bagaimana? Dia cuma dia ngikut aja kemana sang gembala itu ada. Kemana gembala itu menuntun domba-dombanya, domba itu tidak dibilang menyimpang. Karena kenapa? Dia kenal suara gembalanya. Haleluya. Jadi saudaraku, hal yang pertama, kenapa Tuhan mau berjalan di depan kita? Karena Dia mau memimpin hidup kita, membimbing dan menuntun hidup kita, supaya setiap kita mengikuti kehendak-kehendaknya. Makanya ada doa berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi atas hidupku. Haleluya. Nah ini saudaraku, tempatkanlah Tuhan pada posisi yang semestinya. Ya. Dan ikutilah tuntunannya. Maka saudara akan dibawa kepada seluruh rencana-rencana dan kehendak-kehendaknya. Jangan berontak ketika Tuhan memimpin hidup kita. Karena satu hal, Tuhan tahu jalan mana yang harus Dia tempuh. Sementara kita tidak tahu. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin Dia mau supaya kita ini mengikuti pola dan cara Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seringkali saya bincang-bincang sama Bapak Gembala. Ketika Bapak Gembala memberikan instruksi, memberikan satu perintah, kira-kira kita ngikut atau enggak? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Gembala memberikan satu instruksi atau perintah, kita ngikut enggak? Atau kita bantah? Jujur. Halo? Ngikut apa enggak? Ngikut, ya? Atau ada yang ngambek, aku enggak mau lah. Enggak mau. Ya. Sementara sang gembala itu tahu apa yang harus dia lakukan. Hanya dia mau minta responnya kita apa. Itu saudara. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan mau Dia sendiri mau menuntun hidup kita dengan berjalan di depan? Karena begini. Dia mau menyatakan dirinya sebagai panglima perang. Ya. Kalau panglima perang itu selalu ada di tempat terdepan. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan semangat bagi prajurit-prajuritnya. Bahwa kalau panglimaku saja ada di medan pertempuran paling depan, kenapa saya anak buahnya ini mau ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk santai-santai mengatakan biarkan aja. Itu bukan urusan saya. Enggak saudara. Ya, kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 42. Yesaya 42 berkata apa? Ya. Ini ayat yang sangat bagus sekali. Dikatakan begini ya. 42 ayatnya yang ke 13. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti seorang perang, Ia membangkitkan semangat
semangatnya untuk bertempur, ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Kalau pahlawan itu sudah pernah mengalami medan pertempuran apa tidak? Sudah pernah mengalami tidak? Layakkah dia dikatakan pahlawan tanpa melakukan apa-apa? Enggak. Tetapi seorang pahlawan bisa disebut seorang pahlawan karena dia sudah pernah terjun di dalam pertempuran itu dan dia tahu. Makanya kenapa saya katakan bahwa Tuhan mau berjalan di depan kita sebagai pahlawan, sebagai pemimpin dalam hidup kita. Karena seorang panglima perang itu tahu pola dan strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Bahwa kita hidup ini, kita harus tahu pola dan cara Tuhan di dalam memenangkan pertempuran itu. Saya mau katakan saudara, bahwa hidup ini tidak lepas dari peperangan rohani. Siapapun kita tidak akan pernah lepas. Tetapi kenapa banyak anak Tuhan jatuh bangun dan jatuh lagi? Nah, ini yang saya mau tegaskan di sini. Kita harus tahu dong, supaya saya bisa menjadi orang-orang yang ahli di dalam pertempuran itu. Saya harus mengikuti panglima perang itu. Itulah Yesus Kristus. Sebab dia telah menang melawan pertempuran mengalahkan tipu daya iblis. Nah, kita sebagai murid-muridnya juga akan mengalami hal yang sama. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebagai pahlawan perang dia itu ahli dalam strategi. Apakah kita mau mengikuti instruksinya sehingga hidup kita selalu berkemenangan atau tidak? Yang kedua, dia mau berjalan di depan kita sebagai pemimpin, dia itu penerobos. Bapak Ibu, hari-hari ini, tahun ini, mungkin kita merasa tidak pernah mengalami terobosan dalam hidup kita. Tetapi percayalah, ketika kita mengikuti instruksi daripada pemimpin kita, itulah Gembala Agung Yesus Kristus. Maka hidup kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Hidup yang penuh dengan terobosan-terobosan. Karena kenapa? Dia itu penerobos, artinya begini saudara. Kita baca di dalam Mika. Mika pasal yang kedua ayat 13. Mika pasal 2 ayat 13 dikatakan, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Kata kepala itu di depan. Jadi saudara, ketika kita mengikuti Tuhan yang ada di depan kita, saudara, pegang baik-baik ini. Saudara akan mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan saudara. Karena yang berjalan bersama dengan kita, dia itu adalah pahlawan yang menerobos setiap musuh-musuhnya. Dia akan menghancur lulu lantakan musuh-musuhnya bagi kita. Karena Tuhan mau kita hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan. Nah, saudara, untuk mengalami terobosan atau dobrakan dalam kehidupan kita, saudara rindu tidak Gereja Petra Palu ini mengalami terobosan? Sekali lagi, berapa besar animo daripada jemaat Tuhan supaya Gereja Petra ini mengalami terobosan, mengalami sesuatu yang baru dalam gereja ini. Berapa banyak?
Saya melihat wajah-wajah kurang optimis kelihatannya. Kalau saya mau. Saya mau. Sulit. Ya, memang sulit. Tapi tidak ada yang mustahil bila kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang mau mengalami terobosan? Bapak Gembala terus, siapa lagi? 1, 2. Jangan hidup itu seperti yoyo, naik turun. Tuhan mau kita terus ada di atas, saudaraku. Karena kita ini hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di atas. Sekali lagi, siapa yang mau mengalami terobosan dalam hidupnya? Aku enggak lihat ya. Loh, jangan cepat-cepat dong. Ya mungkin saja di dalam gereja, di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu. Masa tidak ada yang mau mengalami kemajuan peningkatan dalam hidupnya? Tentu kita mau dong, ya kan? Semua orang mau, cuman malu-malu. Kalau kita mau, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah penerobos. Raja itu berjalan di depan. Nah, kita tinggal ikuti instruksinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagian yang terakhir dari sharing saya malam hari ini adalah firman Tuhan berkata ya. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 25. Kalau hidupmu mau mengalami terobosan, mau mengalami kemajuan dalam hidupmu, ini yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Galatia 5 sebagai ayat ya. Galatia 5, apa yang dikatakan di sini? Ayat yang ke-25. Berkata begini, atau 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup, perhatikan, jikalau kita hidup, saya mau tanya, siapa yang merasa hidup di sini? Halo, jangan malu-malu. Yang merasa engkau masih hidup, lambaikan tanganmu. Firman Tuhan berkata, ya, jikalau kita hidup oleh Roh. Nah ini saudara, jangan kita hidup dalam daging. Karena daging itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau, kalau kita mau mengikuti Dia, Sang Firman itu, kita harus hidup di dalam Roh. Karena Roh itulah yang menghidupkan Kristus waktu Dia mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketika Ia bangkit oleh kuasa daripada Roh Kudus itu, Roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus itu juga ada pada saudara. Makanya kita harus hidup di dalam Roh. Nah, sebagai orang yang hidup di dalam Roh, apa yang dikatakan? Baiklah hidup kita juga dipimpin. Nah ini saudara, banyak kita mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, pengikut Yesus, tetapi kita mau berjalan semau gua. Tidak bisa. Kita harus dipimpin, dan pemimpin itu selalu berjalannya di depan. Maka kita perlu mengikutinya. Jadi maksudnya, apa yang maksud dan tujuan bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Ada 2 hal saudaraku. Ya. Saya ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap sampaikan ini. Tetapi saya harus menyampaikan kebenaran ini. Supaya apa? Jangan lagi kita jatuh bangun seperti nyanyian. Jatuh bangun aku mengejarmu. Bukan itu saudaraku. Tetapi kita mau, Tuhan mau kita tetap survive, kita tetap berdiri dan ada akhirnya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh itu begini.
suatu tindakan. Perhatikan baik-baik. Kenapa banyak orang, sekali lagi saya katakan, banyak orang hidupnya jatuh bangun. Karena hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Ya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, tindakannya begini. Ini camkan ya. Karena di tahun depan adalah tahun yang sukar. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidup dipimpin Allah begini. Tindakannya adalah tindakan yang menginjak-injak. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, tindakannya itu adalah suatu tindakan menginjak. Saya mau tanya, kalau kata menginjak, dia di atas atau di bawah? Halo? Kata menginjak-injak itu artinya dia ada di bawah atau di atas? Di atas kan? Tapi kenapa seringkali kita yang seringkali terinjak-injak? Kalah terus. Nah, makanya Tuhan mau supaya hidup kita ini dipimpin oleh roh. Supaya apa? Kita hidup berkemenangan. Orang yang berkemenangan artinya orang yang ada di atas bukan di bawah. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan telah memberikan setiap orang percaya kuasa. Percayakah saudara bahwa di dalam hidup saudara Tuhan telah memberikan saudara kuasanya? Sekali lagi, percayakah saudara bahwa Tuhan telah memberikan saudara kuasa? Cuma beberapa kelintir. Jadilah seperti imanmu. Coba kita baca di dalam Lukas. Ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat ke-19. Ya. Lukas 10 ayat yang ke-19. Ini sebenarnya sangat luar biasa jika kita hidupi. Ayat 19 begini. Ini berkisah tentang waktu Yesus mengutus ke-70 murid-muridnya. Dan mereka pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena dia menang terhadap roh-roh jahat. Nah, Yesus berkata begini kepada mereka. Ya. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19. Sesungguhnya aku. Ini perkataan siapa? Saya mau tanya Bapak Ibu. Yesus berkata bahwa aku telah melihat iblis telah jatuh dari langit. Dan berkata bahwa sesungguhnya. Jadi yang berkata itu siapa saudaraku? Siapa? Yesus. Jadi Yesus berkata kepada ke-70 murid ini berkata, sesungguhnya aku, Yesus yang sedang berbicara kepada mereka, berkata kepada mereka, telah. Kata telah berarti sudah atau belum? Berarti sudah kan? Berarti Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada ke-70 murid itu. Nah, kuasa untuk apa? Nah, ini saudaraku. Kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, untuk menginjak ular dan kalajengking. Kenapa Tuhan memakai dua ular dan kalajengking? Nah, kita perlu tahu dong. Ular itu gambaran apa? Yang menggoda Adam dan Hawa siapa? Ular. Yang
mukanya merah padam di kitab Wahyu siapa? Ular tua. Sang naga itu. Itu dikalahkan saudaraku. Iblis dikalahkan. Jadi orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, hidupnya itu ada di atas bukan di bawah. Tapi pertanyaannya kenapa seringkali banyak anak Tuhan ada di bawah. Iblis yang menginjak kita. Bukan kita yang menginjak dia. Karena kita tidak memahami kita ini ada di posisi mana. Kita ini siapa. Kalau kita saudara dan saya mengenali siapa saya di dalam Kristus, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Tantangannya apapun, kita tidak akan pernah takut. Makanya Tuhan berkata, janganlah takut dan gentar hatimu. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kuasa Roh itu dalam hidupmu. Untuk apa? Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, ular itu bisanya ada di mana? Saya mau tanya. Halo? Ular itu bisanya di mana? Di mulut. Makanya di kitab lain mengatakan bahwa iblis itu bapak segala pendusta. Berapa banyak kita seringkali didustai oleh iblis. Dengan segala tipu dayanya. Ini kita harus bongkar semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan harus cerdik, harus tahu bahwa saudara telah diberikan kuasa oleh Yesus Kristus untuk menginjak ular. Artinya menginjak-injak, mengalahkan segala tipu daya iblis, segala dosanya, segala kebohongannya. Sebab dia adalah bapak segala pendusta. Bagaimana caranya? Hidup di dalam kebenaran. Dusta lawannya kebenaran. Kemudian kalajengking. Kalajengking itu bisanya di mana? Di capitnya. Di mana? Di ekor. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan memakai dua lambang binatang ini? Saudara, kalajengking itu berbicara tentang racun yang ada pada ekornya untuk disuntikkan di dalam kehidupan anak-anak manusia, anak-anak Tuhan. Berupa apa? Racunnya itu adalah racun sakit hati, racun kekecewaan, racun-racun kepahitan. Sehingga kenapa banyak anak Tuhan tidak hidup di dalam pengampunan. Terus selama puluhan tahun hidup di dalam kepahitan. Hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam kemarahan. Ada orang-orang tertentu begitu baik, tetapi dengan satu orang ini dia begitu benci sekali. Dia begitu sakit hati sekali. Tanpa sadar mereka telah meminum racun daripada kalajengking itu. Yang disuntikkan dalam kehidupannya. Sehingga hatinya pahit. Tetapi hari ini Tuhan bukakan kepada kita. Supaya hari ini kita tinggalkan semuanya. Dan kita mulai berkomitmen. Aku mau hidup di dalam pimpinanmu Tuhan. Hidup di dalam kuasamu supaya hidupku di tahun yang akan datang bukan lagi orang yang kalah. Bukan lagi menjadi orang yang seperti pecundang. Tetapi saya mau hidup seorang yang berkemenangan. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya. Lanjut. Ya. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang kedua, apa artinya hidup dipimpin oleh Roh? Tadi suatu tindakan dengan menginjak-injak musuh karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua adalah tindakannya itu dia itu melangkah bukan makin hari makin loyo. Tapi langkahnya makin tegap, makin besar, makin besar, makin besar. Pernah melihat orang itu hidupnya, waktu ditanya, apa kabar bro? Susah.
Pernah? Susah. Tetapi Tuhan mau kita langkah demi langkah makin hari makin lebar, makin panjang. Coba kita baca satu bagian terakhir dari ayat ini. Mazmur, ya. Di dalam Mazmur 84. Ayat yang terakhir ya, betul-betul yang terakhir. Mazmur 84 ayatnya yang ke-6. Perhatikan ayat ini. Mazmur 84 ayat 6 berkata, berbahagialah manusia. Saudara manusia atau bukan? Saudara manusia atau bukan? Manusia. Nah, dikatakan berbahagialah atau diberkatilah manusia. Saudara mau bahagia? Mau bahagia? Mau bahagia? Mau diberkati? Nah ini saudaraku, berbahagialah atau diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apa itu artinya ziarah? Nah kebanyakan kita itu ziarah itu kita ke kuburan. Bukan itu maksudnya. Ziarah itu dalam firman Tuhan dikatakan suatu perjalanan yang jalannya itu tidak mudah. Mendaki, terjal untuk menghadap ke bait Allah. Mau datang ke bait Allah. Nah memang waktu kita mau datang ke bait Allah itu banyak tantangannya. Banyak rintangannya. Ya kadang biasa flu lah, kadang biasa sakit kepala lah, kadang biasa inilah, kadang biasa ini. Tetapi kita harus lawan. Dikatakan yang kekuatannya di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah baka. Lembah baka itu lembah-lembah yang curam, lembah-lembah yang mengerikan. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkatnya. Mereka, perhatikan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Itulah orangnya hidupnya dipimpin oleh roh. Bukan makin hari makin loyo, makin hari makin merosot. Tetapi dia makin hari makin kuat, makin kuat, makin kuat, semakin kuat. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. Amin saudara. Jangan sedikit-sedikit. Jangan. Ya. Nah ini saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini mengajak kita. Ayo kita bangkit. Bangkit. Tinggalkan semua apa yang sudah kita jalani. Dan kita baharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita masuk di tahun 2025 ini. Ada harapan. Ada semangat. Ada kekuatan. Karena kenapa? Ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Bahwa Tuhan sendiri berjalan di depanmu untuk memimpin langkah-langkahmu. Dan dia memberikan kuasanya. Kuasa untuk berkemenangan. Ya, pemain musik. Ya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Ya, sebelum kita meninggalkan tahun 2024 ini. Mari kita membaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa saya tidak mau seperti dulu lagi. Tetapi saya mau menjadikan Engkau Tuhan sebagai gembalaku. Engkaulah yang berjalan di depanku. Bukan aku yang berjalan di depan. Aku mau Tuhan mengikuti jejak-jejakmu. Karena jejak-jejakmu adalah jejak-jejak kemenangan. Dan saya mau hidup di dalam kemenangan itu. Sekalipun aku tidak tahu 2025 itu ada apa di sana. Tetapi saya percaya dengan
firman-Mu yang berkata bahwa Engkau sendiri yang akan berjalan di depan kami. Itu membuat kami menjadi tenang. Tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan dan bahaya yang bisa menghambat langkah kita lagi. Karena Tuhan mau kita sampai masuk ke tanah perjanjiannya. Kepada apa yang menjadi rencana Allah itu terjadi atas kehidupan kita. Angkat pujian. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong. Haleluya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bersama kita naikkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolong, Inilah iman kepercayaan kami Tuhan. meskipun duri dalam dagingku, Haleluya. ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku
Tidak pernah sekalipun Engkau lalai Tuhan. Kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Saya undang dengan hormat para pelayan permen suci tampil ke depan. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kira pasikira darah pasyandaramu. Kira papa pasikira darah pasyandaramu. Terima kasih hadiratmu di tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lebih dari hidup kami ini. Beri kami roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Memasuki tahun baru 2025 ini. Kami mau bangkit. Dan kami mau mengandalkan Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan kami. Terlebih pada malam hari ini, untuk menyongsong tahun baru 2025, di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami sambut, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Agar dapat hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mau sambut roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Engkau satu-satunya Tuhan. Yang ku Kami percaya satu-satunya Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Kasih. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
saudara percaya sungguh-sungguh bahwa roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita muakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Dia hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas urapan-Mu. Kami menjadi kuat di dalam Engkau menghadapi tahun 2025 ini. Kami percaya tidak mudah tetapi tidak sulit bersama Engkau. Sebab Engkau menyertai umat-Mu di tempat ini sampai akhir zaman. Terima kasih. Kami ucap syukur. Engkau sudah menjawab doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan, katakan amin.